Ada. Ya, Terima kasih Pak Usman ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kuncoro, Pak Pri, Pak Usman dan para narasumber, Pak Andi Asar, Pak Widarto dan Pak Fahrul ya, kawan saya nih Pak Fahrul. Dan Bapak Ibu dari panitia webinar berbagai stakeholders serta Bapak Ibu partisipan di webinar ini. Mungkin pertama saya mohon maaf saya tidak bisa share kamera karena tidak pakai laptop, masih pakai tablet ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Usman bahwa hari ini akan membahas analisa biaya dan simulasi perhitungan biaya COVID ya. Tapi mohon maaf, mungkin bahan yang saya sampaikan ini tidak memenuhi keinginan dari panitia, karena untuk analisa biaya tentunya kami di Kemenkes belum ya melakukan analisa yang mendetail ya. Mungkin dari gugus tugas sudah menggunakan pemodelan epidemiologi dari tim UI dan juga barangkali pemodelan dari WHO ya untuk memprediksi atau memproyeksi berapa besaran biaya COVID ini ya. Dan juga tentunya untuk menghitung besaran pembiayaan COVID ini harus berdasarkan juga pemodelan-pemodelan. Saya kira sudah banyak yang melakukan pemodelan ya, dari UI, dari yang lainnya, termasuk beberapa waktu yang lalu dari kerjasama beberapa universitas ya, termasuk di UK ya, ada kawan kita di sana sudah membuat pemodelan. Namun kami sebetulnya juga sedang menyiapkan suatu studi yang bekerja sama dengan FKM UI di bawah proyek AFA untuk menghitung cost yang sebenarnya barangkali ya, karena yang sekarang dibayarkan oleh pemerintah ini berupa penggantian yang tidak merupakan real cost-nya ya. Baiklah, mohon slide-nya. Jadi kita perhatikan untuk pembiayaan pemerintah pelayanan COVID di rumah sakit saja ya. Jadi ini memang fokus di rumah sakit, sebetulnya di luar itu pemerintah tentunya juga sudah membiayai misalnya Wisma Atlet, rumah sakit darurat ya, ada di Pulau Galang, ada di tempat lainnya, ada untuk penyelidikan epidemiologi ya, dan kontak tracing dan sebagainya. Tapi ini kita fokuskan di sini. Jadi terus terang di era COVID ini tentunya akan berubah secara signifikan gambaran pembiayaan kesehatan di sebuah negara termasuk di Indonesia ya. Tadi disampaikan oleh Dr. Fahrul untuk yang non-COVID utilisasi menurun, tentunya nanti ada implikasi juga dengan pembiayaannya ya. Tapi sebaliknya dengan era COVID ini, rumah sakit mempunyai kos-kos baru ya yang harus dikeluarkan. Misalnya mulai dari lini depan harus menyediakan termogan, menyediakan sanitizer, masker dan lain-lain ya, termasuk APD. Nah juga nih APD ini menjadi sesuatu yang belum clear ya, khususnya untuk pasien non-COVID. Kemarin ada keluhan pasien non-COVID mau partus dia harus bayar APD ya, karena BPJS tidak memberikan penggantian APD-nya. Nah ini juga menarik ya. Nah kembali lagi pada konstruksi di rumah sakit ini, yang warna biru inilah yang mungkin akan banyak dibahas, karena sampai sekarang klaim yang masuk ke Dirjen Yankes baru 28 rumah sakit ya. Itu pun yang sudah, dan sebagian sudah diberikan uang muka ya. Jadi memang ada perbedaan tentang pembayaran klaim di COVID dengan di JKN. Sebelum diverifikasi, rumah sakit bisa mendapatkan pembayaran, yaitu berupa uang muka.
Nah ini kalau melihat jumlahnya baru 28 rumah sakit, kita juga prihatin ya, padahal rumah sakit sudah membutuhkan cash flow ya. Nah, ada di mana nih bottleneck-nya untuk proses-proses klaim COVID ya. Yang biru yang digantikan oleh pemerintah, dalam hal ini anggarannya milik BNPB tapi diletakkan di Ditjen Yankes ya, itu meliputi pembiayaan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap, untuk administrasi, akomodasi, jasa, tindakan, dan lain-lain, masuk APD ya. Tapi di sini terlihat tidak ada PCR. Memang dalam cost per day, jadi dalam kemasannya cost per day ya untuk biaya COVID ini, kita tidak masukkan rapid test di sini. Lalu kalau pasiennya meninggal, rumah sakit juga mendapatkan biaya pemulasaran jenazah. Inilah yang diklaimkan rumah sakit. Kita lihat di sebelah kiri, pemerintah juga membiayai ya rapid test di laboratorium, berbagai laboratorium ya. Cuma sekarang ada juga rumah sakit yang menyediakan mandiri. Nah ini seperti apa? Ini juga masih dalam pembahasan ya. Harapan kami sih rapid test tersebut yang tidak dibiayai oleh pemerintah, harusnya ya pemerintah menggantikan. Ini masih diproses di Ditjen Yankes. Hal lainnya APD, obat, ini juga beberapa rumah sakit mendapatkan bantuan ya, sehingga pada klaim COVID ada pengurangan. Ini yang masih proses juga, mungkin ada rumah sakit pemerintah ya, ada yang mendapatkan kesehatan, penambahan ruang isolasi, ini pembiayaan pemerintah. Nah yang warna merah ini sebetulnya masih proses ya, ada insentif tenaga kesehatan. Ini diatur dengan Kementerian Keuangan sebetulnya ya. Tapi ini merupakan pembiayaan pemerintah dalam pelayanan COVID, termasuk juga ada pengadaan kantung jenazah. Mungkin slide berikutnya, kita mungkin akan batasi yang warna biru tadi, lingkaran biru ya, yang harapannya percepatan pengajuan klaim ini bisa terwujud ya. Yang kembali lagi, penggantiannya ini berbentuk biaya per hari atau cost per day ya. Meskipun dimasukkan di dalam software InaSibGIS ya, tetapi tarif InaSibGIS-nya dipakai hanya untuk rawat jalan. Untuk rawat inap menggunakan cost per day yang akan menggantikan biaya-biaya tadi ya, satu paket ya, mulai dari administrasi, ruangan, apakah diisolasi dengan ruangan biasa atau tekanan negatif atau di ruangan ICU. Jadi sudah spesifik. Pasien-pasien COVID ini baik ODP, PDP ya, dan confirm positif itu akan dirawatnya di ruang isolasi atau ICU ya. Sehingga kalau di ruangan biasa ya tidak ada tarifnya untuk penggantian klaim ya. Jadi sudah benar-benar diperhitungkan, besarannya pun memang ini menggunakan rata-rata dari rumah sakit pemerintah yang kelas A ya. Besarannya sudah firm, jadi untuk yang ODP, PDP, dan confirm positif tanpa komorbid, di ICU dengan ventilator 15,5 juta per hari, dengan di ICU tanpa ventilator 12 juta per hari, isolasi tekanan negatif dengan ventilator 10,5 juta, isolasi tekanan negatif tanpa ventilator 7,5 juta, dan isolasi non tekanan negatif dengan ventilator 10,5 juta, dan isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator 7,5 juta per hari. Beda dengan pasien-pasien dengan komorbid dan komplikasi ya. Besarannya tentunya lebih besar dibandingkan yang non komorbid ya. Jadi ICU dengan ventilator 16,5 juta, ICU tanpa ventilator 12,5 juta, isolasi tekanan negatif dengan ventilator 14,5 juta, isolasi tekanan negatif tanpa ventilator 9,5 juta, begitu juga yang isolasi non tekanan negatif. Slide berikutnya, hal lain yang rumah sakit akan mendapat penggantian yaitu biaya pemulasaran jenazah ya. Jadi nanti akan diklaimkan oleh rumah sakit ya berdasarkan
fakta di lapangan. Apa saja yang sudah diberikan kepada pasien tersebut dengan besaran-besaran yang sudah ditetapkan. Jadi itu gambarannya sekali lagi untuk sebelum kita melihat ke simulasinya ya, memang rumah sakit sebagian sudah paham, tapi sebagian juga tidak paham ya. Ini juga kaitannya dengan verifikasi oleh BPJS ya. Barangkali di daerah ini pada saat ada sosialisasi dari BPJS, kadang-kadang ada timbul mispersepsi ya. Kemarin rumah sakit akan mengajukan klaim, lalu ditanyakan oleh verifikator mungkin di salah satu daerah, harus ada SK rumah sakit rujukan COVID. Nah, padahal sudah jelas dalam KMK 238, rumah sakit manapun yang melayani COVID dapat mengajukan klaim COVID ini ya. Tidak harus ada SK. Lalu juga ada yang minta SEP. Kalau pasien COVID sama sekali tidak dituntut ada SEP dan lain-lainnya. Jadi barangkali itu juga yang menyebabkan keterlambatan pembuatan klaim. Slide berikutnya, ini juga hanya mengingatkan saja, mungkin 2 minggu yang lalu sudah disampaikan. Jadi pelaksanaan pengajuan klaim ini dimulai dari fase persiapannya. Rumah sakit mengumpulkan semua berkas pasien-pasien COVID ya, yang ODP, PDP, dan confirm positif, baik di rawat jalan dan rawat inap. Memang ada kondisi-kondisi yang diatur di dalam surat edaran setelah terbitnya KMK 238, baru-baru ini terbit surat edaran yang menjelaskan kondisi-kondisi pasien ini bisa, satu pasien bisa 2 jenis penjaminan. Maksudnya pada saat pasien itu awalnya masuk sebagai pasien JKN, tiba-tiba pada hari keberapa ditemukan confirm positif, maka pasien tersebut yang semula dibayar oleh JKN, selanjutnya dia akan masuk ke jaminan COVID. Nah, ini switching ya. Juga pasien yang memang dirawat secara COVID, setelah sembuh COVID-nya, ternyata komorbid atau komplikasinya ini memerlukan perawatan tambahan. Nah, ini akan switching ke JKN-nya atau ke pribadi. Ini mungkin yang agak complicated di lapangan. Lalu terakhir, ada pasien yang memang dia akan diseksio, mungkin pasien JKN, tapi ternyata pas diperiksa rapid atau PCR-nya positif, sehingga ini akan ada 2 klaim, namanya coincidence atau juga yang operasi ortopedi, misalnya kecelakaan. Ini untuk kasus ortopedi seksionya ini akan diklaimkan JKN, tapi untuk COVID-nya akan dibayarkan melalui penjaminan COVID ya. Nah, ini berkas-berkas yang akan di-scan terlebih dahulu karena akan di-upload ya. Mulai dari resume medis, bukti ruang perawatan, kemarin juga banyak yang bertanya kalau sudah e-medical record bagaimana bukti-bukti ini, ya tolonglah diupayakan ya, mungkin di-print, di-scan, lalu di-upload. Hasil lab, hasil radiologi, hasil pemeriksaan penunjang, resep, tagihannya rumah sakit kami juga minta, karena ini tentunya data yang berguna untuk penyusunan perbaikan penggantian ke depan dan lainnya ya. Slide berikutnya, mohon slide-nya. Nah, ini alat ataupun instrumennya sudah pasti menggunakan aplikasi ya. Jadi tolong rumah sakit yang belum mendownload segera ya. Jadi rumah sakit yang sudah menjadi provider BPJS ini cukup mengupdate, tapi rumah sakit yang belum menjadi provider BPJS bisa mendaftarkan ke kami ya, ke Kemenkes. Itu ada alamat emailnya, sehingga dipastikan semua sudah punya aplikasi ini ya. Next slide. Nah, ini pada fase berikutnya setelah rumah sakit menginputkan pada aplikasi, ini pun kemarin sempat heboh ya, tapi akhirnya ya ini namanya juga
pembelajaran ya, setelah diperbaiki, sudah firm. Begitu selesai menginput rumah sakit ini, nanti rumah sakit akan mengirim, ada 3 tempat sebetulnya, atau 2 tempat ya. Pada BPJS, rumah sakit mengirim file TXT ya, untuk diverifikasi. Tapi kepada Dirjen Yankes, di Kemenkes ataupun juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, itu adalah file rekapan ya. Jadi isi pasien-pasien semua itu akan dikirimkan, lalu ditambah ya, ini untuk keperluan pembayaran proses APBN ya, dan APBN ini ada SPTMJ, SPTJM ya, SPK dan format-format lainnya yang ada di dalam KMK, agar rumah sakit nanti dapat dengan cepat mendapatkan pembayaran uang muka. Jadi kemarin prosesnya seperti itu. Dan kami memang kesepakatannya klaim ini dilakukan 2 minggu sekali. Mohon slide-nya. Ini barangkali simulasi klaim ya, yang bisa disampaikan dari aplikasi. Jadi di sini andaikan pasiennya ini pasien rawat inap, seorang PDP ya, belum confirm, dengan comorbid ya, dan dirawat 4 hari di ruang isolasi tekanan negatif tanpa ventilator, dan 4 hari di ruang isolasi tekanan negatif dengan ventilator, dan pasiennya meninggal ya. Jadi di sini memang tampilannya beda dengan software inasi bijis yang biasa, kita modifikasi. Jadi supaya cepat memang digunakanlah software inasi biji. Kalau membuat yang baru barangkali akan bingung lagi ya. Dan ini mengefisiensikan rumah sakit juga, karena di dalam waktu yang bersamaan rumah sakit masih tetap melayani CKN ya, sehingga input-input klaim ini tidak juga dilupakan. Nah ini mulai dari jaminan COVID ini harus ditentukan, lalu tidak ada SEP, cukup nomor induk kependudukan ya, NIK ya, dan nanti di softwarenya mengenerate nomor pengajuan klaim ya. Lalu yang merah berikutnya ini tentang episode ruangan, di mana dirawatnya ya, tadi ada 3 opsi, isolasi biasa, isolasi tekanan negatif, dan ICU, masing-masing dengan dan tanpa ventilator ya. Lalu statusnya harus jelas, ini PDP atau confirm atau ODP ya, kebanyakan sih PDP ya, PDP dan confirm. PDP ini yang mereka memang belum mendapatkan kepastian PCR-nya atau pembuktian lainnya ya, dan juga harus di-input sejak awal ini ada comorbid atau komplikasi atau tidak ada. Di bawah itu paling penting juga tentang kode ICD untuk diagnosisnya. Jadi karena masih PDP menggunakan Z03.8. Ini memang beda dengan anjuran WHO karena memang grupernya masih menggunakan ICD-10 yang lama ya. Slide berikutnya. Nah ini tentang upload berkas pendukung yang tadi sudah disampaikan, rumah sakit diwanti-wanti menyiapkan, tinggal mengupload ya dari resume medis, hasil-hasil yang lainnya ke dalam software tersebut. Terakhir, kalau pasiennya meninggal, nanti ini ada opsi ya, tinggal diklik kayak checklist, mana saja yang memang di-provide oleh rumah sakit. Bisa saja rumah sakit punya mendapatkan donasi misalnya ya, donasi peti mati atau kantong jenazah, jadi tidak usah diklik, tidak usah digantikan. Next slide, sedikit lagi itu waktunya. Ini juga bagian dari software tadi ya, dituliskan nama PJP-nya, lalu yang bawah itu adalah hasil dari aplikasi, bukan inputan ya, sehingga keluarlah, tadi saya salah mungkin 6 hari ya, totalnya, berarti 4 hari di
isolasi dengan ventilator, tanpa ventilator, dan 2 hari dengan ventilator ya. Ini keluar groupingnya A4.13.1 ya, grouping dari INASI-BIJIS-nya. Nah, itu tarif 2 juta itu tidak berlaku, tidak bermakna sebetulnya. Cuma karena kita menggunakan mesin ini jadi keluar. Yang bermakna yang di bawah, klaim pasien tersebut menjadi 70 juta ya. Dengan rincian 67 juta untuk perawatannya dan 3 juta untuk pemulasaran jenazah. Slide berikutnya, ini rincian dari perawatan tadi. Jadi memang betul-betul rumah sakit sesuai faktanya, ternyata 4 hari di ruangan isolasi tekanan negatif tanpa ventilator dan 2 hari di ruangan isolasi tekanan negatif dengan ventilator. Sehingga clear karena sudah ada cost per day-nya ya. Lalu ternyata untuk pemulasaran jenazah ada yang tidak, misalnya tadi plastiknya ada donasi barangkali ya, lalu desinfektannya juga donasi, sehingga tidak diinputkan oleh di rumah sakit. Kalau semuanya di provide oleh rumah sakit, tentunya akan diklik semua ya. Jadi besarannya 70 juta ya. Itulah mungkin simulasinya dari satu pasien ya. Jadi memang biaya perawatan pasien COVID ini tentu jauh melebihi dari pasien-pasien non-COVID ya, apalagi dengan INASI-BIJIS ya. Jadi bisa-bisa mungkin rata-rata mendekati 100 juta per pasien ya. Per pasien. Iya, per pasien. Dan kemarin saja dari Hermina itu hanya 8 pasien sudah hampir berapa M gitu, 1 M atau 2 M ya. Mungkin lama perawatannya juga mempengaruhi ya length of stay-nya. Slide berikutnya, saya ingin menjelaskan yang rawat jalan. Nah, karena mungkin saja ini yang ODP ya. ODP datang merasa ada kontak dengan pasien yang positif, ternyata kondisinya tidak apa-apa. Atau juga ada PDP ringan, ini hanya datang rawat jalan, ditegakkan diagnosis, mungkin diberi obat dan pulang. Nah, ini seperti ini. Di kebanyakan pasien JKN ya, tarifnya kelas A sebesar 377.000. Slide berikutnya, kami memperlihatkan simulasi juga kalau ada pasien ya dari riwayatnya barangkali ada seperti sesak napas, begitu sampai di IGD meninggal. Akhirnya ya harus ditindaklanjuti juga dengan pemulasaran jenazah ya. Apalagi kondisi saat ini. Nah, kemarin juga sempat bertanya, oh ada yang tidak mau tidak bisa diklaimkan gitu. Ternyata kita bisa sebetulnya di sini ya. Jadi nanti rumah sakit akan mendapatkan penggantian rawat jalan plus pemulasaran jenazah. Next. Nah, ini langkah-langkah pengirim, ini teknis ya, pengiriman file kepada pihak-pihak tadi ada Dirjen Yankes dan BPJS ya. Jadi tinggal dipilih nanti, mungkin pilihnya untuk kirim data online ini untuk pengajuan klaim COVID, lalu di bawah klaimnya yang rawat inap atau rawat jalan, tinggal dipilih atau keduanya ya. Lalu juga memilih mengirimkan berkas pendukung ya. Slide berikutnya, sebentar lagi sudah. Mohon slide. Ya sudah mau habis ini. Ini durasi klaimnya ya. Ini barangkali salah contohnya, harusnya tanggalnya 2 minggu ya. Next lagi. Nah, ini contohnya yang atas itu adalah file yang terpilih untuk BPJS. Jadi file TXT encrypted ya. Yang nanti selanjutnya akan diterima oleh BPJS untuk dimasukkan ke aplikasi vClaim BPJS untuk verifikasi. Yang bawah ini adalah untuk keperluan Dirjen Yankes dan Dinas ya, termasuk percepatan pembayaran dengan uang muka. Jadi dipilihlah yang rekap pengajuan klaim ya, bentuknya PDF.
Semuanya akan dikirim via email. Slide berikutnya, kami menyampaikan pada aplikasi e-claim ini alert ya, atau juga menjaga supaya rumah sakit tidak salah. Misalkan ODP ini kan dibatasi yang kurang dari 60 tahun tapi memiliki komorbid. Tapi kalau yang di atas 60 tahun bisa dirawat tanpa komorbid. Kalau di sini diinputkan ODP kurang dari 60 tahun tapi tidak ada komorbid, artinya di atas diinputkan hanya nosis primer saja, maka nanti groupingnya akan menolak ya. Ini untuk keamanan saja. Yang berikutnya, ini pun sama ya, ada pasien dengan PDP, tapi salah input ICD. Kalau PDP itu adalah kodenya Z.03.8, tapi di sini dimasukkan B34.2, yang sebetulnya ini kode untuk yang confirm positif. Akhirnya nanti groupingnya juga bicara salah. Begitu juga yang berikutnya, ini yang pasiennya confirm, tapi di kodenya kode PDP ya, Z03.8. Nanti juga akan masuk ke grup yang salah, artinya tidak bisa diproses selanjutnya. Next, ada lagi contoh-contoh yang salah. Nah, ini juga ada pasien dinyatakan terkonfirmasi dengan komorbid, tapi tidak masuk data diagnosis sekundernya ya, sehingga dia tidak akan tergrupkan dengan benar ya, akan tidak bisa diproses lagi. Next. Jadi itu untuk keamanan di rumah sakit supaya tidak salah klaim ya, agar rumah sakit juga memberikan pelayanan yang tentunya sesuai standar, tinggal dimasukkan ke dalam pengajuan klaim ini. Mungkin itu saja karena waktunya sudah habis. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.